إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Baik, melanjutkan pembahasan kita kitab Prinsip Hidupku karangan karya Ustadz Amin Nurbaiz rahimahullah. Sebelum kita masuk pembahasan, kami akan menjelaskan bahwasanya kita dalam Islam itu harus fanatik terhadap ayat Allah, fanatik terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, bukan fanatik terhadap ustadz. Fanatik terhadap dalil Al-Quran dan hadis itu dianjurkan, boleh. Tetapi fanatik terhadap ustadz, terhadap ulama tertentu, maka ini dilarang. Oleh karena itu ketika kita membahas kitab Prinsip Hidupku, di sini yang membawakan, yang menulis adalah Ustadz Amin Nurbaiz. Tapi kami menjelaskan ayat-ayatnya. Kami mengambil ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu salah kalau orang beranggapan bahwa dia beragama itu harus takjub dengan ustadz tersebut. Tidak. Makanya para imam mazhab terbagi menjadi 4. Dan beberapa mazhab lagi itu mereka kenapa bisa bikin mazhab? Karena mereka tidak fanatik terhadap gurunya, tetapi fanatik terhadap dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting adalah mereka memahami ayat-ayat dan dalil-dalil hadis berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu mukadimah kita. Semoga Allah melancarkan kajian kitab kita yang insya Allah singkat, namun kami akan memaparkan beberapa ayat yang kalau kita hafal ayatnya, hadisnya, maka semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Baik, di sini kita masuk ke bab jangan ujub. Siapa yang jamin amalmu diterima? Nah, ini tadi kami sempat mengisi juga khutbah di masjid, salah satu masjid Jakarta. Nanti bisa dilihat video yang kami sudah posting. Oleh karena itu di situ berkaitan dengan bab yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi tadi kami khutbah bertemakan penghancur amalan hamba, dan di situ dibahas tentang hamba harus memiliki rasa takut kepada Allah karena amalannya diterima atau tidak. Dan semua orang soleh memiliki rasa takut yang mereka latih, yang mereka bercokol di dalam hati mereka. Baik, jangan ujub. Siapa yang jamin amalmu diterima? Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan celaan Allah bagi orang yang ujub. Bahkan, ujub dikatakan sebagai sebab kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini sebagaimana terjadi awal perang Hunain ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu, ya, hai para mukminin, yaitu di medan peperangan yang banyak. Perang Badar kalian menang. Kemudian di perang-perang yang lain kalian menang juga. Dan ingatlah peperangan Hunain. Nah, ini peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi ujub karena banyaknya jumlah kamu. Nah, ini kaum muslimin merasa
ya akan menang, nggak mungkin kalah gitu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-cerai. Maaf, bercerai-berai. Surat At-Taubah ayat 25. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum muslimin hancur, kalah di dalam peperangan karena mereka merasa dirinya hebat. Merasa dirinya cukup untuk melawan orang kafir. Maka saat perang Hunain, jumlah kaum muslimin ketika itu sekitar 12.000 pasukan yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sebagian pasukan merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka, ya mengingat jumlahnya sangat banyak, 12.000. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya kaum muslimin ketika perang Hunain mengalami kekalahan karena ujub. Tertipu dengan jumlah yang banyak, kemudian mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sering sekali mengajarkan melewati Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berdoa. Nabi SAW mengajarkan kita berdoa. Ketika perang Badar, beliau berdoa, mengangkat tangan sebelum besoknya perang. Beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah sampai selendangnya jatuh. Berdoa kepada Allah. Sampai Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasul, bukankah Allah menjanjikan kemenangan, akan menjanjikan kemenangan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, sampai aku tenang. Sampai aku tenang, maka ketika itu malamnya dituruni hujan yang sangat deras sehingga kaum muslimin ngantuk. Baik hadirin, hingga sebagian pasukan mereka merasa tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka. Karena jumlah kaum muslimin banyak. Tetapi kalah di saat itu, maka Ja'far mengatakan, istijlabu an-nasr fi syai' wahid wa huwa dhillatu wal iftiqar wal ajaz wa hululul khadlan bi syai'in wahid wa huwa al-ujb. Nah, ini kata Ja'far. Beliau mengatakan untuk mendapatkan pertolongan Allah hanya dengan satu cara, yaitu merasa lemah dan butuh kepada Allah. Merasa lemah dan butuh kepada Allah. Ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tauhid. Allah mengajarkan kita tauhid. Rasul mengajarkan kita tauhid. Bahwasanya pertolongan, ya sebab kemenangan itu dari Allah. Maka dari mana lagi engkau meminta? Dari usahamu sendiri? Dari jumlah kamu yang besar seperti itu? Tidak. Kemenangan semuanya dari Allah. Bahkan kemerdekaan negara kita hadirin, itu karena Allah. Kemerdekaan negara-negara Muslim bisa menaklukkan, ya itu karena Allah. Dan hilangnya pertolongan karena satu sebab, yaitu ujub. Ini di dalam tafsir As-Salmi jilid 1 halaman 272. Maka jika ujub bisa menghilangkan kesempatan untuk menang, maka ujub juga bisa mengheningkan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang ujub, maka Allah sulitkan dia mendapatkan pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-halaku fitsnain, al-qunutu wal ujbu. Kebinasaan sumbernya ada dua hal, yaitu putus asa dan ujub. Maka orang yang putus asa, dia tidak punya harapan menjadi orang yang baik. Sedangkan orang yang ujub, mereka merasa hebat dengan kebaikannya. Karena itulah Allah jadikan kaum mukminin maksum dari dosa. Allah jadikan kaum mukminin tidak maksum dari dosa. Sekalipun dia orang yang rajin ibadah. Agar apa? Agar dia menyadari bahwasanya dirinya banyak kekurangan. Sehingga tidak merasa hebat dengan ketaatan yang dilakukan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar minhul ujub. Andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa,
aku akan aku khawatir kalian terjangkit penyakit yang lebih bahaya dari maksiat. Apa itu? Yaitu ujub. Ini kata Rasulullah. Ada penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit yang lain, yaitu ujub. Hadis riwayat Al-Qudai dalam musnadnya dan Al-Bazzar sebagaimana disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Al-Munawi menjelaskan, li'anna al-'asi ya'tarifu yankusuhu binaqsihi. Li'anna al-'asi ya'tarifu binaqsi faturja lahu at-taubah. Wa bil mu'jab maghrur bi'amalihi fataubatuhu ba'idah. Nah, karena orang yang berbuat maksiat, dia mengakui kekurangannya, dia tahu kekurangannya, sehingga diharapkan akan bertaubat. Sedangkan orang yang ujub, dia tertipu dengan amalannya, sehingga keinginannya untuk taubat jauh. Di dalam kitab Faidul Qadir, Fathul Qadir, Faidul Qadir, halaman 422. Baik, ujub juga bisa menghapuskan amalan. Ini sesuai dengan tema yang kami sampaikan ketika khutbah tadi. Salah satunya adalah ujub. Dikatakan bahwa iblis dulu adalah makhluk yang sangat ahli ibadah, hingga dia dikumpulkan bersama para malaikat karena mulia. Namun dia sangat ujub dengan ketaatannya dan merasa sombong, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah berikan kelebihan kepada Adam, yaitu berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun iblis. Lebih unggul Adam, biar iblis nggak sombong, gitu kan maksudnya. Maka mereka pun diminta untuk sujud. Malaikat dan iblis diminta untuk sujud. Maka iblis berkata apa? Ujub mereka, aku lebih baik daripada Adam, karena dia merasa ibadahnya sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjud iz amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, qala fahbit minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fahbit innaka minas saghirin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu itu? Ya, di waktu aku menyuruhmu. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang binasa atau hina. Baik, semua ibadah iblis sebelumnya menjadi tidak ada gunanya. Dan dia menjadi hina setelah diusir dari surga, gara-gara dia apa? Gara-gara ujub. Hingga membuat dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Qatul Islam, itu iblis yang ibadahnya bertahun-tahun, puluhan tahun, dia taat kepada Allah. Namun dia merasa ujub, merasa amalannya lebih dari yang lain. Maka ketika Adam diciptakan, dia tidak bisa menerima kebenaran. Perintah Allah suruh sujud, tetapi dia tidak ingin sujud. Adapun obat ujub, kata kuncinya adalah merasa bahwa dirinya sangat lemah dan rendah di hadapan Rabbnya. Ini obat ujub. Bahkan ketika beramal, dia harus merasa takut amalnya tidak diterima. Allah berfirman, ayat ini yang kami sampaikan di khutbah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang beramal dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, walladzi yazni wa yashrabul khamr wa yasriq?" Qala la, ya ibnatus Siddiq, walakin ar-rajula yasum, yusalli wa yatasaddaq yakhafu alla yuqbala minhu. Wa ya Rasulullah, ya orang-orang yang beramal dengan hati yang takut, apakah mereka ini orang yang berzina? Ya takutnya itu maksudnya takut, orang takut yang mereka takut karena berzina, takut karena minum khamr, atau takut karena ya sebagai pencuri.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, ya, tapi orang yang berpuasa, ibadah, tapi takut nggak diterima. Sholat, takut nggak diterima. Bersedekah, takut tidak diterima. Sementara mereka takut, amal mereka tidak diterima. Itu semuanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Idza anta khifta ala amalika al-ujb fanzur ridha min man tatlub wa fi ayyi thawabin targhabu wa min ayyi iqabin tarhab wa ya'afi tashkuru ayyi bila aw bala tadhkur fa innaka idza tafakkarta fi wahidin min hadhihi al-khisal saghura fi 'ainika 'amaluk. Jika kamu khawatir terjangkit penyakit ujub terhadap amalmu, ya kalau takut ujub, maka lihatlah luasnya ridha Allah yang engkau cari. Renungkan pahala yang kau harapkan. Bayangkan beratnya siksa yang kau takutkan. Perhatikan nikmat yang menuntut untuk kau syukuri. Dan ingat aneka ujian yang engkau alami. Jika kamu bisa merenungkan salah satu dari hal itu, maka amalmu akan kelihatan kecil di hadapan. Karena yang kita butuhkan adalah rahmat Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 226. Ikhwatul Islam, ini adalah kajian singkat kami, ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi yang mendengar. Dan kami sarankan kembali, kami ingatkan kembali bahwasanya ilmu yang kami sampaikan adalah dalil. Maka catatlah dalil itu, simpan di buku tulis, kemudian hafalkan dan amalkan. Itu. Jangan pernah fanatik terhadap kami. Jangan pernah fanatik terhadap ustadz, terhadap ulama, tetapi fanatiklah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berpemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.